Ya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal Perspektif bersama saya Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan singkat dari Bro Yosef Herman Wenas tentang mundurnya jadwal IPO, Initial Public Offering dari Goto, yaitu Gojek Tokopedia, yang rencananya mau jadi TBK. Begini, kok saya, Yosef Herman Wenas, merasa pendapat dari seorang value investor sekelas Lo Keng Hong, beliau yang sudah 20 tahun lebih tidak pernah beli saham IPO, ini layak direnungkan. Begini kata beliau. 20 tahun lebih saya menghindari untuk membeli saham IPO karena menurut saya tidak ada yang salah harga. Mana mau si pemilik bisnis mau menjual Mercy-nya di harga Avanza. Kalau bisa Avanza-nya dijual harga Mercy. Ya. Jadi saya sudah 20 tahun lebih nggak beli. Saya nggak mengerti teknologi. Ya. Untuk Zoom meeting ini aja kalau nggak dibantu sama anak saya mungkin tidak bisa terjadi Zoom ini. Sampai saat ini saya mengetik di komputer aja tidak bisa. Ya. Mungkin saudara kaget, Lo Keng Hong ngetik di komputer aja nggak bisa. Ya, karena waktu saya kuliah dulu belum ada komputer, dan udah gitu saya nggak mau belajar lagi karena nggak ada kebutuhan. Mana mungkin saya beli perusahaan teknologi yang valuasinya bisa 10 kali nilai buku, labanya perusahaannya masih rugi, untungnya masih negatif, seperti Bank Jago, ya, perusahaan digital, ya. Mungkin price to book 90 kali, saya nggak ikutin, perusahaan masih rugi, aset juga masih cuma 1 triliun lebih, ya nggak mungkin saya membeli. Ya. Saya seorang investor yang sangat konservatif, saya nggak mau lihat, tidak mau melihat kinerjanya yang berlebihan di masa yang akan datang. Ya. Jadi saya mesti lihat labanya dulu, tunjukin ke saya. Kalau sudah labanya besar, harganya murah, baru saya beli. Saya tidak mungkin akan membeli seperti saham Tesla yang PI-nya 1000 kali, nggak mungkin seperti itu. PI 1000 kali itu artinya kalau labanya tidak bertumbuh, investasi kita itu baru break even setelah 10 abad. Ya, jadi nggak mungkin saya membeli saham teknologi yang valuasinya mahal. Saham teknologi itu untuk fund manager, ya, karena mereka kelola uang orang lain, bukan uang mereka sendiri. Kalau rugi pun nggak apa-apa, mereka tetap untung. Ya. Maka ketika Gojek dan Tokopedia merger di bulan Mei tahun 2021 kemarin, di atas kertas semuanya indah dan terkesan they will live happily ever after. Sahabat, aksi korporasi ini diharapkan menjadi babak baru perkembangan ekosistem digital di Indonesia yang terus berkembang pesat belakangan. Magnitude dari initial public offering-nya juga gede, diharapkan sekitar 15-16 triliun rupiah. Gojek ini bukan hanya jasa transportasi, tapi juga punya fintech, yaitu GoPay. Apalagi dia juga punya saham di Bank Jago. Jadi merger ini klop banget dengan bisnis e-commerce-nya Tokopedia yang perlu kasih bermacam kredit ke merchant UMKM-nya dan pembelinya. Maka cocok dengan visi inklusi keuangan pemerintah. Inklusi keuangan itu gampangnya adalah upaya bankability of the unbankable, yang umumnya adalah para pelaku UMKM. Nah, sampai akhir 2021 kemarin ada sekitar 11 juta UMKM yang pada dagang di Tokopedia. Jumlah sebanyak itu mencatat adanya lonjakan UMKM sekitar 3,6 juta sejak krisis COVID-19 dimulai pada tahun 2020. Ini satu aspek strategis yang diharapkan menjadi block buyers pada periode book building saham Goto yang rencananya berakhir hari ini, yaitu tanggal 21 Maret, dan ternyata diundur ke tanggal 24 Maret. Aspek strategis lain adalah sinergi Goto itu sendiri. Gojek akan menyediakan jasa pengiriman logistiknya yang dibutuhkan perusahaan e-commerce Tokopedia, juga menyediakan alat transaksinya hingga jasa keuangannya. Sementara Bank Jago akan mendapat akses penyaluran kredit ke UMKM yang jumlahnya hingga belasan juta merchant di Tokopedia. Keren kan kelihatannya? Apalagi daftar investor di kedua startup ini juga keren-keren. Alibaba Group, Astra International, BlackRock Capital Group, DST, Facebook, Google, JD.com, KKR, Northstar, Pacific Century Group, PayPal, Provident, Sequoia Capital India, SoftBank Vision Fund 1, Telkomsel, Temasek, Tencent, Visa, dan Warburg Pincus. Tapi kenapa tahapan book building-nya sekarang malah mundur jadwalnya?
Konsekuensinya, perkiraan tanggal efektif masa penawaran umum perdana, penjatahan saham, distribusi saham, dan pencatatan pada BEI, Bursa Efek Indonesia, semuanya juga pasti mundur. Pertanyaannya, apakah harapan terjadinya oversubscribe itu meleset? Apakah hal ini terjadi oleh karena program saham gotong royong dalam ekosistem Goto, yaitu belasan juta merchant UMKM tersebut di atas, ternyata minim minat? Atau apakah opsi green shoe yang ditawarkan untuk menjamin rasa aman bahwa price actionnya tidak akan gedit menari di bawah harga IPO-nya pasca pencatatan di BEI masih diragukan para investor institusional? Barangkali karena itulah pasukan ARA hunters, entah itu swing traders, entah scalpers, juga masih pada wait and see. Nah, kalau value investor seperti Lo Keng Hong simple saja dia bilang, tunjukin dulu labanya ke saya. Dan itu perlu waktu, serta validasi akuntan publik, bukan? Coba cek prospektusnya. Goto itu untung ataukah rugi pada ketiga sektor bisnisnya, yaitu on-demand service, fintech, dan e-commerce dalam periode 7 bulan sejak merger itu. Ya ini sekedar catatan, tapi saya, kata Joseph Herman Wenas, ini orang bodoh, jadi tidak bisa jawab. Kalau corporate secretary Goto sudah kasih jawaban tadi siang, ya bla bla bla, khas orang PR lah. Sedangkan dari pihak underwriter-nya, saya belum dengar apa-apa. Atau mungkin ada yang punya bocoran, kenapa mundur jadwalnya. Nah ini sekedar catatan dari Bro Joseph Herman Wenas tentang penundaan dari jadwal IPO Goto yang mungkin bisa menjadi catatan. Sudah banyak analisa dilakukan oleh rekan-rekan yang lain, tapi ini sekedar perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.